Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai belajar tentang letak dan luas Indonesia. Materi kelas 7 semester 1. Kita mulai dengan pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Komponen penyusunannya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Yang pertama kita bahas adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1.000.000, berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis. Berikutnya adalah orientasi utara. Contoh seperti yang ada di layar kalian itu adalah contoh orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Jadi, kalau kalian pernah melihat kompas, kurang lebih sama dengan kompas untuk menunjukkan arah utara, timur, barat, selatan, barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Berikutnya kita masuk ke simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi, ya betul sekali, 4. Apa saja anak-anakku sekalian? Yang pertama adalah simbol titik. Yang kedua, simbol garis. Yang ketiga, simbol warna. Dan yang terakhir, ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali, simbol area. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah simbol titik. Jadi simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Contohnya seperti yang ada di layar kalian itu. Pertama, lingkaran. Contoh, ya betul, ada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya. Yang kedua adalah bujur sangkar. Kalau di layar contohnya adalah yang paling atas, betul sekali, ibu kota negara. Berikutnya adalah segitiga. Ya, contohnya adalah gunung api tidak aktif atau gunung berapi. Yang keempat dan lainnya kalau ada, berarti itu adalah bentuk-bentuk yang lain. Berikutnya adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalannya. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada sungai seperti garis bercabang, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi maupun batas daerah. Berikutnya adalah simbol warna. Ya, itu contoh simbol warna. Jadi simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Jadi berbeda tingkatan antara ketinggian dan daratan, warnanya juga semakin berbeda. Lanjut.
Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misalnya area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Contoh simbol area, danau seperti itu, rawa, sawah maupun formasi batuan kapur dan sebagainya. Bisa kalian lihat di peta dalam atlas kalian. Oke, berikutnya garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Komponen berikutnya adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh inset seperti ini. Jadi ada pulau, ya itu adalah Pulau Kalimantan. Insetnya adalah yang di atas, jadi gambar kecil yang diberi kotak atau di dalam kotak, hingga menjelaskan bahwasanya Pulau Kalimantan itu berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komponen berikutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta, sehingga legenda ini berhubungan dengan simbol-simbol yang tadi sudah kita pelajari. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh legenda. Jadi berisi keterangan sehingga kita tahu yang ada di dalam peta itu berupa jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, ibu kota, kota, bahkan ada daerah rawan kecelakaan, sehingga kita akan mengetahui informasi daerah tersebut. Berikutnya adalah yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Semakin bagus berarti semakin berkualitas. Jika kalian membuat peta, maka nama kalian ditulislah di sumber peta ini. Oke, sampai di sini sudah paham semua. Silahkan dipelajari lagi, dibuka buku paketnya, dibuka di internet dan sebagainya untuk lebih memahaminya. Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Gampang saja. Ya, ada tabel, silahkan diisi. Baik, anak-anakku, sampai di sini Bapak akhiri. Silahkan belajar, silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Oke, sekali lagi selamat belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.